Oke. Halo guys semua, perkenalkan nama aku Stephen Yanuar Prasetyo Ginting. Nah, di sini aku sebagai pengajar komputer network atau jaringan ya, komputer jaringan. Oke. Nah, sekarang untuk materi kali ini kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang dynamic routing. Dynamic routing. Nah, terus kita juga akan membahas tentang DHCP. DHCP. Lalu yang terakhir mungkin aku akan ngebahas sedikit tentang security ya. Security. Oke, mungkin kita akan langsung saja masuk ke apa namanya materinya langsung ya. Nah, aku di sini akan mengajarkan tentang prakteknya. Jadi teorinya kayaknya paling di security aja nanti teori ya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, seperti yang kita tahu, kita kan sudah udah beberapa kali ya belajar tentang dynamic routing, kayak misalnya di semester apa namanya kemarin tuh setahun di 2021 kemarin kita belajar tentang RIP dan lain-lain. Dynamic routing itu banyak ya, ada berbagai macam. Ada misalnya routing RIP, terus ada EGRP, ada juga OSPF. Nah, kali ini aku dan masih banyak lagi sih untuk routing ya. Tapi kali ini aku akan bahas tiga itu aja. RIP, terus EIGRP, dan juga OSPF. Begitu. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan dulu ini ya, topologinya ya. Kita akan konfigurasi dari awal terlebih dahulu. Kita akan masukin IP-nya, ya begitulah. Oke, kita langsung saja ya. Nah, aku udah nentuin IP-nya, kita pakai IP yang sering kita pakai aja. 192.168 titik satu itu network 1.0 itu networknya ya, seperti yang kita tahu, sama 2.0 untuk yang di router 2. Oke, kita langsung saja kita config dulu aja. Oke, enable, terus NF hostnya R1 R1. Nah, kita ganti dulu aja apa namanya ya jadi R1. Oke, kita akan konfigurasi. Yang pertama itu kita konfigurasi interface FA0/0 ini. Berarti kita masuk int FA0/0. Kita kasih IP-nya. IP-nya kita pakai ini ya, 192.168.1.254. IP add 192.168.1.254. Nah, untuk apa namanya subnettingnya mungkin kita pakai yang biasa aja. Kita nggak usah di subnet gitu maksudnya ya. 255.255.255.0. Tapi itu bebas, kalau misalnya nanti ada keperluan perlu di subnetting ya tinggal kalian subnet aja sendiri begitu. IP add sudah, no SI, kita nyalakan portnya. Nah, lalu kita selanjutnya kita atur juga IP untuk FA1/0 ini ya. Kan kita mau apa namanya routing, yaitu bagaimana kita supaya dua router ini bisa saling berkomunikasi. Sebentar. Nah, untuk yang FA1/0-nya ini kita pakai IP biar gampang 10.10 aja ya. 10.10.10.1. Lalu yang untuk FA1/0 ini kita gunakan 10.10.10.2. Begitu. Oke ya. Sip. Nah, lalu kita akhirnya kita masuk ke konfigurasi FA1/0. Oke, IP at 10.10.10.1 kita gunakan kelas C ya, jadi 255.255.255.0. Enter, no SA atau no shutdown.
Ini tuh berfungsi untuk menyalakan portnya itu loh. Gitu. Nah, kita udah mengkonfigurasi yang router 0 ini, kita lanjut ke router selanjutnya. Kita konfigurasi juga. Salah. Ini dia. Enable configuration terminal. Lalu kita ubah hostnya dulu. Name R2. Oke, kita konfigurasi interface EVA 0 EVA 0/0. EVA 0/0 itu yang ini ya, seperti yang kita tahu. Ter IP at 192.168.2.254 spasi 255.255 no enter no sh. Oke, kita juga konfigurasi yang INT EVA 1/0-nya. 1/0. Oke, IP at 10.10.10.2 enter no sh. Oke ya, bisa kita lihat sudah pada hijau semua, itu artinya apa namanya, portnya itu sudah pada nyala semua kayak gitu. Oke, terus kita konfigurasikan juga laptopnya untuk IP 192.168.1.1. Gateway-nya kita ini ya, yang 192 yang 1.254 ini. Oke, yang ini juga sama. (2.1) lalu 192.168.2.254 untuk yang ini ya. Nah, ini konfigurasi awal, konfigurasi dasarnya. Kita sudah mengkonfigurasi semua IP-nya. Nah, untuk itu sekarang kita masuk ke dynamic routing ya. Bentar. Dynamic routing. Kita copy aja topologinya. Jadi kita bisa gunakan untuk berbagai macam konfigurasi begitu. Ini ya. Nah, konfigurasi yang pertama yang kita akan lakukan, aku akan sedikit ngingetin tentang RIP berarti. Oke. Ini RIP ya. RIP. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah hijau, berarti kita bisa lanjut ke itunya. Kita konfigurasikan apa namanya, RIP ya, router RIP. Kita masuk ke networknya. Nah, networknya tentu saja yang ini ya, yang 192.168 ini berarti networknya adalah 192.168.1.0 begitu, enter. Terus kita masukkan juga network yang 10.10 ini, berarti 10.10.10.0 begitu. Lalu selanjutnya kita gunakan no auto summary. Oke, kita lakukan yang sama juga di router kedua. Kita gunakan tentu saja apa namanya network yang ada di router 2 ini. 192.168
2.0 web, terus 10.10.10.0 enter, no, auto summary. Oke, exit. Nah, lalu setelah itu kita bisa cek ya, dicoba pakai show IP root. Nah, coba kita lihat. Nah, kita sudah lihat ya di sini ya, ada R. Nah, R ini artinya RIP tuh, yang ini. Ini menggunakan protokol RIP. Coba kita lihat show IP protokol. Nah, bisa dilihat routing protocol is RIP. Nah, begitu. Ini untuk yang RIP ya. Nanti kalian juga bisa cek aja. Kita kalau ngeping dari uh, laptop sini ke laptop seberang juga pasti sudah bisa. Ping 192.168.1.1. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat sudah masuk ya, sudah bisa untuk berkomunikasi begitu. Ini untuk yang RIP. Selanjutnya kita yang EIGRP ya, routing dynamic protokolnya EIGRP. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, ini EIGRP. Tunggu sebentar, kita coba aja. Nah, udah hijau. Kita langsung konfigurasikan. Enable NFT. Kita masukkan router EIGRP. Nah, enter. Oh ya, EIGRP tambahan. Nah, lalu kita masukkan kayak tadi networknya sama ya kayak tadi ya, ini 192.168.1.0. Tab networknya satu lagi yang 10.10.10.10 10.10.0. Enter. Terus jangan lupa no auto summary. Exit. Kita lakukan juga sama ke router 2. Enable T router EIGRP 100. Terus kita masukkan networknya 192.168.2.0. Terus yang 10.10.10.0. Enter. Terus jangan lupa no auto summary. Oke, exit. Lalu kita coba lihat show IP root. Nah, kita bisa lihat ada tanda D di sini. Nah, D ini untuk di EIGRP ya, D untuk EIGRP. Kita juga bisa lihat di show IP protocol. Show IP protocol. Sorry, sepertinya. Oh, sorry itu bukan H. Oh, salah. Nah, bisa lihat routing protokol EIGRP. Begitu. Oke ya, ini untuk RIP, ini untuk EIGRP, lalu kita satu lagi untuk OSPF.
Oke, kita masuk ke OSPF. Protokol routing itu bermacam-macam ya, dan setiapnya itu punya apa namanya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalian bisa pergunakan protokolnya sesuai kalau misalnya nanti kalian jadi apa namanya network eh, IT support atau network administrator dan lain-lain. Nah, kalian mungkin bisa apa namanya pikirkan terlebih dahulu, nih topologinya cocoknya pakai apa nih, pakai protokol apa nih, apa itu OSPF, EGRP atau dan lain-lain lah gitu. Oke, terus kita masuk ke routing protokol OSPF. Enable ONFT, lalu kita masukkan router OSPF1, lalu nah sedikit perbedaan dibanding dengan apa namanya dua protokol tadi. Kita networknya di sini kita menggunakan apa namanya itu yang subnet mask yang dibaliknya kalau nggak salah. Nah itu network 192 ini router yang ini ya 192.168.1.0 karena ini dua apa namanya 255.255.255.0 berarti jadinya 0.0.0.255 area 0. Nah, untuk area ini nanti itu bisa digunakan kalau misalnya kalian bikin eh, apa namanya routernya dibikin per area gitu ya. Nah, kalau misalnya bikin per area begitu, nanti kalian nggak bisa mengemping atau berkomunikasi ke area di sebelahnya. Contoh misalnya ini area 1, yang ini area 2. Nah, nanti kalian mungkin nggak bisa berkomunikasi ke sebelahnya karena beda area. Tapi karena kita ingin supaya bisa berkomunikasi, kita bikin satu area. Gitu. Kita masukkan yang 10.10 juga. Kalau kalian menggunakan OSPF, hati-hati ya untuk ininya nih, bagian ininya. Kita lihat juga, kita harus lihat juga ininya, subnettingnya. Ini kan kita sama-sama pakai 255.255.255.2 255.255.255.0 kan. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya itunya nanti berbeda, entah itu ada titik 254 atau titik 240, nah nanti juga ini juga akan berbeda. Jadi hati-hati. Nah, udah kan? Ini kita enter. Nah, kita lakukan juga ke sebelahnya. Router SPF1 network 192.168.2.0 0.0.0.255 spasi area 0. Terus selanjutnya 10.10 10 enter. Nah, sudah itu kita coba cek ya, apakah sudah dibuat protokolnya atau sudah terkonfigurasi protokolnya. Show IP root. Sebentar, kita itu dulu. Nah, sudah ya, sudah terkonfigurasi ya. Nih, apa ini? O ya, O untuk OSPF. Nah, itu kita bisa lihat juga show IP protocol routing protocol is OSPF. Nah, begitu guys. Gitu teman-teman sekalian, itu untuk ketiga protokol dynamic routing. Yang artinya kita tidak perlu masukin apa namanya IP sebelahnya dan lain-lain. Jadi kita secara otomatis routingnya gitu.
baik itu rutenya secara otomatis memilih rute begitu. Jadi kalau misalnya banyak nih router-routernya, nanti secara otomatis akan memilih rute untuk komunikasinya itu secara otomatis gitu, berbeda dengan secara statik yang kita lakukan sendiri atau pilih sendiri, konfigurasikan sendiri begitu. Oke guys, ini untuk dynamic routing. Sekarang kita mungkin masuk ke DHCP ya. DHCP. Oke, kita copy dulu ininya. Lalu paste. Nah, eh, DHCP juga sama ya. Itu namanya dynamic DHCP itu untuk kita memberikan IP kepada device kita secara dynamic atau secara otomatis. Kan kalau misalnya biasanya kita memberikan IP kan, atau misalnya mengset IP kayak gini kan, kita masuk ke misalnya ke laptopnya, terus kita baru masukkan IP-nya secara statik ini kan ya, secara manual kita masukin IP-nya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan sedikit repot ya kalau misalnya kita memiliki device yang banyak. Contoh kalau misalnya kalian nanti kerja nanti kan, kalau misalnya dalam satu kantor tuh laptopnya atau komputernya banyak gitu, 100, 200 kan capek gitu ya kalau kita masukin IP-nya satu persatu gitu ya. IP-nya ini, oh ini, aduh aku lupa kemarin rasanya ini udah dipakai di laptop ini, atau ini yang mana ya gateway-nya atau gimana gitu. Nah, kalau kayak gitu kan repot ya. Nah, makanya ada yang disebut DHCP. Nah, fitur DHCP ini kita bisa memberikan IP kepada laptop atau device apapun gitu. Entah itu HP kalian kalau misalnya mengakses internet ke WiFi dan lain-lain, nah itu bisa menggunakan DHCP. Rata-rata pakai DHCP. Biar tidak repot gitu. Ini ya, kita masuk ke DHCP ya. Nah, untuk mengatur DHCP itu seperti ini. Kita enablekan dulu. Terus kok NFT. Nah, di DHCP ini kita bisa set juga ya IP-nya. Misalnya kalau misalnya kalian mau mengatur IP yang keluar itu dari sekian sampai sekian gitu. Yang sekian sampai sekian nggak boleh gitu. Itu bisa diatur juga. Contoh kalau misalnya kalian tidak mau ada IP dari misalnya IP 192.168.1.10 gitu, nggak boleh ada. Nah, kita bisa menggunakan IP DHCP exclude address. Nah, yang artinya kita mengekskludekan atau mengecualikan IP sekian gitu. Misalnya kita set IP berapa gitu, maka nanti IP tersebut itu nggak akan ada di list nanti. Nah, tapi kita nggak akan melakukan itu, kita akan langsung saja atur secara basic aja ya, jadi tidak ada yang dikecualikan. Contoh misalnya kita IP DHCP full, IP DHCP, benar, IP DHCP full, kita namakan full R1. Nah, ini bebas ya untuk penamaan ini ya. Nah, kita masukkan networknya. Networknya itu untuk yang router 0 ini kan 192, nah ini berarti kan 1.0 ya. Berarti kita masukkan 192.168.1.0. Kita masukkan juga subnetnya 255.255.255.0. Nah, berarti ini tuh kita akan memberikan IP atau kayak apa gimana sebutnya? Memberikan IP sih sebutnya. Menyebarkan IP lah sebutnya ya. Untuk network sekian gitu. Berarti kalau network ini kan berarti 192.168.1.1 berarti ya, sampai ke ini kan yang jadi IP hostnya 192.168.1.254 gitu. Range-nya gitu. Oke. Terus kita enter. Nah, setelah kita enter ini, kita masukkan juga default-nya atau gateway-nya lah sebutnya ya, yang menjadi
gateway untuk IP-IP yang disebarkan ini. Kita tulis default router, kita masukkan IP gateway-nya, yaitu ini 192.168.1.254. Nggak perlu pakai subnet, soalnya bukan network. Nah, default routernya udah dimasukin. Nah, nanti kalian bisa masukin yang lainnya juga, bermacam-macam, entah itu DNS atau apa gitu. Tapi kita cukup segini saja. Soalnya ini yang diperlukan. Kita nggak punya DNS server, kita nggak punya website juga kan, nggak dibikin di sini. Jadi cukup segini juga cukup. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal tes. Ini kan. Nah, kita hapus misalnya. Hapus semua. Hapus, hapus, hapus. Kita close. Nggak ada IP-nya kan. Nah, kita klik DHCP. Requesting IP address. Nah, DHCP request successful. Nah, akhirnya kita mendapatkan IP secara otomatis ya. Itu kan default gateway-nya juga otomatis tertulis semua. Kenapa? Karena ini DHCP begitu. Disebarkan secara otomatis, kita dapatnya secara otomatis juga begitu. Terus kita masuk router 2 juga, kita set DHCP-nya. Enter, enable, terus NFT, masukkan IP DHCP pool, kita namakan pool R2. Enter. Terus kita masukkan networknya. Network 192.168.2.0.255.255.255.0. Enter. Default routernya 192.168.2.254. Ya, enter. Kita tunggu sebentar. Lalu kita coba lagi. Kita DHCP-in. Nah, dapat ya. Seperti yang kita konfigurasikan. Wow, banyak banget. Sebentar. Kita close dulu bentar. Nah, ya. Bisa kita lihat kan. Pertama, untuk network kan. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, berarti dari 2.1 sampai sekian. Karena yang dipakai untuk default gateway-nya 254, berarti sampai 253 gitu. Jadi kita tuh bisa dapat IP antara 1 sampai 253. 231 sampai 253, nah gitu. Nah, terus default router kan, untuk jadi gateway, nah ini bisa kita lihat default gateway-nya. Gitu. Nah, itu untuk DHCP ya. Terus kalau misalnya wireless gitu ya, pakai apa namanya? Device wireless. Oke, coba kita cari dulu device wireless-nya. Switch wireless device. Nah, misalnya apa ya? APPT nih. Paling simple, access point. Nah, kita hubungkan karena ini beda device, kita gunakan Strike ya. Terus kita config port satunya, setting. Sebentar ya. Nah, ini kita tentukan apa namanya? SSID-nya kita buat dulu, misalnya lab 1. Nah, authentication, nah itu kita bisa boleh pakai password atau enggak juga nggak apa-apa, begitu. Boleh ya, kita pakai password aja ya kali ya. Nah, kita pakai passwordnya misalnya 1234566. Oh, sampai 8. 78. Nah, udah. Terus kita misalnya pakai apa ya? Laptop aja deh. Laptop tapi kita ganti ininya jadi buat WiFi. Ini ya, oke, mana sih? Nah, ini untuk dia. Itu dulu.
Kita nyalakan. Kita tunggu sebentar, kita konekkan terlebih dahulu ke Wi-Fi-nya. Nah, ini PC wireless. Connect, refresh. Adapter is inactive. Oh, belum aktif. Nah, ada ya. Seperti kita lihat kan, tadi kita udah bikin SSID-nya lab 1 hilang. Bentar. Refresh, kita refresh dulu. Ini ya, kita konekkan. Terus tadi kita set 1 sampai 8 kan. Nah, kita connect. Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Nah, bisa kan? Nah, artinya ini sudah terkoneksi ya. Secara wireless gitu. Access point ini kita menyebarkan IP yang ini, yang DHCP ini secara wireless. Kita bisa lihat, kita sudah mendapatkan IP-nya ya. Tadi kan yang 2.1 kan yang ini ya, yang DHCP. Tuh. Berarti kita ke itu selanjutnya gitu. Urutan selanjutnya yang 2.2. Nah, kita sudah mendapatkan IP-nya. Dan kalau misalnya kita pakai untuk misalnya ngeping ke yang 2.1 ini, bisa harusnya. Ping 192.168.2.1. Ya, 1. Nah, bisa ya. Bisa terkoneksi kan. Ada ini secara wireless tuh. Bisa kita lihat nggak ada kabel sama sekali yang terhubung dari laptop 2 ini. Terus kita misalnya mau ngeping ke 192 ke gateway gitu ya. 1 ping 192 168.254. Bentar tuh. Bisa. Nah, ini untuk wireless ya. Jadi bisa secara wireless, bisa secara kabel, yaitulah DHCP. Begitu. DHCP itu sekali lagi aku ingatkan untuk kita menyebarkan IP atau memberikan IP kepada device-device kita yang lain secara otomatis. Jadi kita nggak perlu men-set IP secara manual begitu. Oke, itu untuk materi dynamic routing dan juga DHCP. Nah, ini DHCP. Dan juga sama tambahan satu lagi tentang wireless. Ini ya, wireless. Nah, itu untuk materi kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Aku akan membahas sedikit tentang security. Security, betul. Oke ya, kita coba. Sebentar. Present. Oke ya, security di komputer network. Nah, seperti yang kita tahu, aku akan bahas sedikit. Soalnya security itu banyak ya, dan luas banget. Jadi aku cuman bahas sepersekian kecilnya aja. Kita akan masuk ke security. Nah, dalam security itu, kita memiliki aspek dalam security, atau yang tujuan atau hal yang ingin kita capai. Nah, biasanya itu disebut CIA Triad. Nah, apa itu CIA Triad? CIA Triad itu CIA-nya itu singkatan dari confidentiality, integrity, availability. Nah, untuk confidentiality ini yaitu merupakan kerahasiaan atau yang artinya bagaimana kita menjaga data atau informasi atau apa yang kita miliki gitu secara rahasia, dan jangan sampai pihak yang tidak berwenang atau pihak yang tidak kita inginkan itu mengakses data atau informasi yang kita miliki ini gitu. Nah, itu adalah confidentiality. Bagaimana kita menjaga kerahasiaan tersebut. Nah, biasanya kan confidentiality itu berfungsi
agar hacker atau misalnya penjahat tuh tidak dapat mengakses data atau informasi atau apapun yang kita miliki itu untuk keuntungan mereka gitu. Confidentiality ini bagaimana sebutnya ya? Eh, Ya itu ya, intinya tentang kerahasiaan atau bagaimana supaya data kita ini tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak kita kasih wewenang gitu. Itu confidentiality. Lalu selanjutnya ada integrity. Integrity atau integritas mengacu pada suatu metode atau langkah-langkah untuk menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah atau diedit oleh pihak yang tidak punya wewenang. Kalau misalnya confidentiality ini berarti diakses gitu, yang artinya data itu tidak boleh bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau orang jahat lah gitu. Sedangkan integrity itu data itu bagaimana supaya tidak dapat diubah gitu. Jadi kalau misalnya confidentiality ini misalnya gagal gitu, oh ternyata bisa diakses gitu sama si penjahatnya ini atau si apa namanya orang yang tidak berwenangnya ini, akhirnya gagal gitu keamanannya, bisa terjebol, bisa diakses sama penjahatnya ini. Nah, adalah integrity. Nah, misalnya mereka bisa mengakses datanya ini, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diubah, nggak bisa dihapus, nggak bisa dipindahin. Nah, itulah integrity gitu. Inti dari integrity itu bagaimana datanya ini tidak dapat diganggu-gugat lah sama orang yang tidak punya akses ini gitu. Jadi kalau misalnya pun confidentiality ini gagal, ada integrity yang membackupnya nanti gitu. Lalu ada availability. Oh, misalnya integrity gagal juga nih, bisa diakses, bisa dihapus. Akhirnya misalnya data suatu perusahaan dihapus gitu karena confidentiality-nya gagal, integrity-nya ada availability, yang artinya meskipun misalnya dihapus atau hilang dan lain-lain, ternyata masih ada backup-nya. Nah, itu adalah availability, keamanan informasi, upaya untuk menjaga agar sebuah sistem tetap bisa digunakan dalam hal yang penting yang perlu dilakukan. Yang artinya meskipun terjadi sesuatu, ini tuh tetap bisa diakses gitu. Misalnya website kalian ternyata sudah ini dan itu, tapi masih tetap bisa diakses. Itulah apa availability gitu. Itulah CIA triad gitu. Secara apa namanya ya? Simpelnya sih seperti itu. Kita lanjut. Nah, mencegah serangan. Bagaimana sih mencegah serangan dalam apa namanya? Dalam security itu? Nah, ini ada beberapa dan sebenarnya masih banyak lagi. Ada enkripsi. Enkripsi itu berarti kita mengenkripsi misalnya data kita enkripsi supaya tidak bisa dibaca, tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang. Terus autentikasi yang ketat. Autentikasi itu bagaimana kita memberikan misalnya kita ngasih akses gitu ya ke orang lain. Orang lain ini yang kita percaya gitu. Nah, bagaimana supaya data kita atau misalnya sistem kita ini tahu bahwa orang ini dapat dipercaya gitu. Itu orang yang sudah kita berikan akses. Nah, itu adalah autentikasi yang ketat gitu. Entah itu misalnya pakai sandi atau pakai fingerprint, nah itu autentikasi masuknya. Terus ada prosedur backup dan recovery. Tentu ya kalau misalnya nanti malah kehapus dan lain-lain, malah diubah-ubah, nah tenang, karena kita punya backup. Jadi kita bisa merecovery misalnya yang sudah hilang atau sudah diubah itu gitu. Akses kontrol. Nah, kita berarti mengatur akses kontrol. Jadi yang cuma akses tuh yang cuma bisa akses itu ya si ini si ini si ini. Misalnya si ini cuma bisa akses cuma sampai segini doang. Cuma bisa akses cuma misalnya gini ya. Kalau misalnya di dalam network tuh misalnya si A cuma bisa akses cuma bisa sampai ganti IP doang gitu. Atau si B gitu. Bisa aksesnya sampai apa namanya? Mengkonfigurasi router. Nah, begitu. Atau misalnya si C nggak bisa akses sama sekali, cuman bisa make doang gitu. Itu akses kontrol gitu. Terus penggunaan password yang kuat, tentu saja kalian sudah tahu, menggunakan redundancy, firewall, proxy server, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, khusus untuk yang sekarang,
aku akan bahas sedikit lebih lanjut tentang enkripsi. Nah, kalau kita bicara enkripsi, kita akan ingat tentang namanya kriptografi, ya, kriptografi. Nah, nah, kriptografi adalah proses mengubah sebuah pesan ke dalam sebuah bentuk pesan yang tak terbaca dengan tujuan untuk menyembunyikan maknanya. Nah, seperti yang kita tahu, supaya informasi ini tidak jatuh ke orang lain, kita enkripsikan atau kita ganti informasi tersebut supaya tidak terbaca, lalu setelah sampai ke tujuan kita baru diubah lagi supaya bisa dibaca lagi. Nah, itulah inti dari kriptografi. Nah, dalam kriptografi ini ada berbagai macam jenis mekanisme ya. Yang pertama kayak hashing. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah sering lah dengar hashing gitu ya. Jadi, nah, bisa kita lihat di gambar di sini ya. Misalnya filenya gitu, terus kita hash, kita ganti atau kita hashing filenya supaya tidak dapat dibaca. Lalu nanti kalau misalnya sudah sampai ke tujuan, kita hash kembali agar bisa dibaca kembali begitu. Itu untuk hashing. Nah, selanjutnya ada symmetric encryption. Nah, symmetric encryption ini adalah enkripsi yang menggunakan kunci rahasia yang sama. Jadi kalau misalnya tadi hashing itu kita menggunakan sistem gitu ya, kita menghash filenya, yang kita ini yang satu lagi ini sama juga, tapi menggunakan kunci gitu. Jadi kuncinya ini digunakan untuk mengenkripsi filenya, tetapi setelah itu kunci yang samanya juga bisa digunakan untuk mendekripsi filenya gitu. Itu untuk symmetric encryption ya. Bagaimana apa namanya? Bagaimana kita mengenkripsi sebuah file, tetapi juga dideskripsi juga oleh hal yang sama. Nah, itu adalah symmetric encryption. Nah, tetapi symmetric encryption ini juga punya kelemahan. Jadi kalau misalnya kunci rahasianya ini jatuh ke pihak ketiga, ya nanti dia bisa mendekripsi informasi yang sudah kita enkripsi gitu. Nah, itu salah satu kelemahan dari symmetric encryption. Nah, makanya oleh karena itu ada yang kedua, yaitu asymmetric encryption. Asymmetric encryption ini hampir sama seperti symmetric encryption, tetap berbeda. Bedanya adalah di sini kita punya dua kunci, yaitu public key dan juga private key. Kalau misalnya tadi yang asymmetric encryption itu cuma satu kunci, ya contohnya misalnya private key doang gitu, yang bisa dipakai untuk menenkripsi dan juga mendekripsi. Sedangkan untuk asimetrik, dua kunci ini punya apa namanya fungsi masing-masing. Misalnya public key itu cuma bisa menenkripsi file. Jadi cuman apa namanya cuma bisa menenkripsi file, tetapi tidak bisa dapat mendekripsi file tersebut. Jadi contohnya pengandaiannya gini. Pikirkan adalah sebuah file, suatu barang lah gitu ya. Kita masukkan ke dalam kotak. Nah, kunci public key ini bisa mengunci kotak tersebut. Ya, cuma bisa mengunci doang. Nggak dapat membuka apa namanya kotak yang udah dikunci tersebut gitu. Lalu adalah private key. Private key ini bisa membuka kotak tersebut. Nah, itulah asymmetric encryption. Public key cuma bisa menenkripsi, tetapi tidak dapat mendekripsi. Yang cuma bisa mendekripsi adalah private key. Makanya ini lebih aman gitu. Nah, yang disebarkan kepada orang lain itu adalah public key-nya. Jadi kalau misalnya ada pihak ketiga yang misalnya menyadap atau apapun, yang dicuri itu adalah public key. Dan kalau misalnya pihak ketiga itu menggunakan public key itu untuk membuka file kita atau informasi yang kita sudah enkripsi, ya tentu saja nggak bisa. Karena public key cuma bisa mengenkripsi doang. Yang cuma bisa mendekripsi ya private key. Begitu. Oke, sepertinya itu materi kita untuk hari ini.
Kalau misalnya kalian punya request atau apapun ya tanya aja di kolom chat gitu ya. Mungkin nanti aku bantu jawab kalau misalnya ada gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen dibahas lebih lanjut tentang security, bisa tanyakan kepada Bang Stanley atau yang lainnya kalau misalnya punya request gitu ya. Gitu sih. Oke guys, thank you guys untuk apa namanya materi kita hari ini. Semoga materi yang udah aku jelasin pada hari ini bisa dimengerti dan kalian terbantu lah ya dari materi ini. Begitu. Terima kasih.